Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam penjelasan bahan PA wilayah, sekaligus persiapan kita menerima perjamuan kudus, kita akan bicara tentang pengakuan dosa. Dan kita belajar dari perikop yang sangat terkenal, yaitu Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11. Nats dalam PA kita hari ini adalah Lukas 5 ayat 8. Saya ingin memulai penjelasan bahan ini dengan pemikiran demikian. Bayangkan jika seorang pengkhotbah berkata kepada jemaat, "Kalian semua orang licik, serakah, munafik." Kira-kira apa yang dirasakan di hati jemaat? Merasa tersinggungkah? Atau menerima? Kemungkinan besar kita tersinggung. Tetapi coba kalau pengkhotbah itu kata-katanya diubah. Kalian semua orang berdosa, pemberontak, dan mendukakan Tuhan. Maka bisa dipastikan tidak seorang pun merasa keberatan. Di sini Bapak Ibu kita belajar persoalan mendalam yang perlu kita renungkan. Sesungguhnya lebih serius mana atau lebih buruk mana kata dosa dibandingkan kata licik, serakah, atau munafik. Sesungguhnya kata dosa itu jauh lebih serius dan lebih menusuk hati seharusnya. Tetapi karena nampaknya sudah jadi kata rohani, dalam tanda petik, maka kata dosa tidak lagi mengganggu hati kita. Disinilah persoalan semakin serius. Ketika dosa tidak lagi mengganggu hati kita. Kata dosa dipakai secara enteng sekali dan lumrah sekali, sehingga kalimat Tuhan, ampunilah dosa kami, kita ucapkan juga dengan sangat ringan dan datar. Dosa dipersempit seringkali dengan pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang kecil saja. Dalam pengertian sesungguhnya Bapak Ibu, dosa bukanlah bentuk pelanggaran atau kesalahan. Mari kita kembali memperhatikan Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11. Injil Lukas pasal 5 ini menunjukkan kepada kita hal ini. Kita akan perhatikan ayat 8. Kapan Rasul Petrus atau Simon Petrus merasa berdosa sehingga ia berseru pada Tuhan Yesus dengan tersungkur, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Di ayat 8. Hal ini menunjukkan kepada kita kapan Rasul Petrus itu berdosa, sehingga dia kemudian tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku." Justru di sini kita melihat bukan ketika Simon Petrus membuat kesalahan, bukan. Melainkan ketika Simon Petrus merasa takjub di ayat 9, dia melihat sebuah pekerjaan Tuhan yang sangat menakjubkan atas kebaikan dan keagungan Tuhan, perahu yang sebelumnya kosong lalu menjadi penuh dengan ikan. Saat itulah Simon Petrus tinggal dalam ketakjuban dan secara sadar
Dia menyadari akan kualitas dirinya begitu tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Simon Petrus langsung merasa terputus dan meminta Tuhan untuk pergi daripadanya. Karena aku ini orang yang berdosa. Dia merasa ada sebuah jarak yang gak mungkin membuat dia berani menghampiri Tuhan saat itu. Tiba-tiba ada jarak yang harus memutuskan dia. Betapa dia tidak layak. Inilah arti dosa, yaitu hidup yang terputus dalam ketidaklayakan. Allah yang sedemikian agung ketika menyapa hidup manusia, maka hilang harga segala hal yang hebat di dalam hidup manusia. Menyaksikan keagungan Tuhan hanya membawa kita sadar pada ketidaklayakan. Kisah semacam ini terjadi dalam kehidupan banyak tokoh di Alkitab. Contoh, Yesaya misalnya. Nabi Yesaya. Ketika dia dipanggil Tuhan untuk menjadi utusannya, Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Yesaya berseru, "Celakalah aku binasa." Yesaya 6 ayat 5. Karena dia melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Dan apa yang dia katakan? Melihat keagungan Tuhan itu membuat Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa." Dengan hal ini Bapak Ibu, alangkah pentingnya sebuah pengakuan dosa bagi kita untuk kita selalu sadar bahwa dalam seluruh pelayanan dan kebaikan kita tidak pernah akan bisa menjadi hal yang terlalu hebat atau terlalu istimewa di hadapan Tuhan. Menyadari ketidaklayakan diri di hadapan Tuhan menjadi sangat penting karena membawa kita terus bergantung hanya pada anugerah Tuhan sebagai hal yang penting, hal yang utama dalam berita Alkitab. Semua karena kasih karunia Allah kepada kita dalam Yesus Kristus. Itu adalah sebuah berita Injil yang penting karena kasih karunia Allah. Maka tidak ada orang Kristen kelas 1, tidak ada orang Kristen kelas 2, atau orang Kristen paling benar dan paling alkitabiah. Semua hanya karena anugerahnya, sola gratia. Marilah kita memeriksa diri kita di hadapan Allah melalui bahan PA ini. Apakah kita dalam kekristenan kita hari ini sedang menghidupi anugerah Allah atau kehebatan kekristenan kita dibandingkan orang lain? Masih adakah pengertian dan kesadaran akan anugerah Allah yang sangat berarti bagi kehidupan kita? Lihat Simon Petrus. Pada akhirnya meninggalkan perahunya yang sudah penuh dengan ikan, meninggalkan perahu yang sebelumnya kosong yang akhirnya penuh dengan ikan, ditinggalkannya untuk mengikut Yesus. Di ayat 11, berkat ikan dalam 2 perahu yang penuh itu tidak lebih berarti dibandingkan Yesus yang sudah mengisi hidup dan hati Simon Petrus dan kawan-kawannya. Ini sebuah pengertian dan kesadaran akan anugerah Allah yang sangat berarti bagi kehidupan. Simon Petrus dan kawan-kawannya meninggalkan perahu yang penuh dengan ikan
untuk mengikut Yesus yang lebih dulu mengisi hati mereka, mengisi kekosongan hidup mereka. Yesus lebih menarik dibandingkan ikan yang memenuhi perahu mereka. Yesus yang memenuhi hidup mereka jauh lebih penting. Mari kita diskusikan lebih jauh dalam perenungan kita bersama, supaya kita bisa menghayati apa sesungguhnya pengakuan dosa itu. Pengakuan dosa bukan sekedar soal pelanggaran dan kesalahan, tetapi pengakuan dosa, ketidaklayakan kita berhadapan dengan anugerah Allah. Amin.